Hai pemirsa, selamat datang kembali di Cerita Alumni. Bersama saya di episode kali ini Aulia Salsa. Dan tentunya di Cerita Alumni kali ini kita akan mengundang alumni dari Universitas Dianuswantoro nih. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol asik. Dan tentunya narasumber yang akan kita undang ini akan memberikan inspirasi nih untuk pemirsa di rumah. Oke, nah ini sudah hadir bersama saya. Ini ada Kak Dimas ya. Halo Kak Dimas. Halo Mbak Aulia. Halo, kayak gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah Aulia baik. sendiri Oh, bagaimana? saya alhamdulillah baik dan semangat ini Kak. Oke, ini Kak Dimas ini dari alumni Fakultas Kesehatan Udinus ya Kak ya? Betul. Itu berarti kalau prodinya? Prodinya itu Rekam medis. dan informasi kesehatan. Oke, berarti Untuk- bagian kesehatan ini ya Kak untuk ya? Fakultasnya kesehatan. Oh, oke. Nah, ini dari mana nih Kak tadi sebelum ke sini? Dari sini itu Dari kantor. Oh, Jelas dari kantor. Berarti menyempatkan waktunya nih ya jelas untuk dong, hadir. Mbak Aulia sini untuk bersama teman-teman. Oke. Untuk menyapa teman-teman alumni sebenarnya. Gitu. Oke, nah di sini cuaca juga mendung ya Kak ya kalau sore ini ya Kak ya. Mendung. Mendung, tapi tetap semangatnya nih Kak ya. Iya. Oke, ini kita kalau mau ngobrol flashback dikit nih ya Kak Boleh, ke boleh. perkuliahan dulu nih. Oke, Ini kalau siap. mau tahu nih saya kepo Kak Dimas ini angkatan berapa ya Kak? Kalau saya itu angkatan tahun 2015, Kak. 2015. Iya. Kalau sampai tahun sekarang nih berarti 10 tahun yang lalu ya kurang Iya. lebih ya Kak ya. Cukup Oh, lama sudah ya, 10 lama tahun ya. Cukup lama. Nah, ini kalau mau tahu nih ya Kak ya. Sebelumnya Kak Dimas tertarik untuk kuliah di Udinus karena apa nih Kak? Karena satu, Dinus itu reputasinya bagus. Oke. Menurut saya, mengembangkan mutu pendidikannya itu memang sangat sangat bagus dan punya reputasi yang bagus juga di luar maupun di dalam negeri juga. Kemudian banyak teman-teman saya yang sudah bekerja dan dia diterima sebagai karyawan yang dia memiliki wawasan dan etika yang sangat bagus. Jadi saya juga ingin menimba ilmu di Udinus ini gitu. Karena ya ibaratnya relasi, kemudian juga pendidikannya yang sangat bermutu kualitas tinggi, makanya saya ingin untuk menggali ilmu di Udinus ini gitu. Dan juga kan pusat kota, kalau kita mau ke kota kan juga lebih dekat gitu. Kemana-mana gampang nih ya Kak. Iya, Mau gitu. mungkin strategis lah Iya, tempatnya nih kalau Udinus mau ini. ke mall, mau Iya. ke wisata mana kita sudah Ada semua dekat. dekat Iya. gitu. Nah, kalau misalnya fakultas ini kan fakultas kesehatan ya Kak. Iya. Prodinya rekam medis. Iya. Nah, itu tertarik untuk memilih jurusan itu karena apa nih Kak? Sejujurnya Kak, dulu itu saya masuk di sini itu malah daftarnya tuh di Fakultas Teknik Elektro. Oh, teknik elektro. Iya. Ini agak beda ini ya Kak ya. Makanya kan Iya. ibaratnya buat flashback lah gitu. Mm-mm. Kemudian kok saya ada rasa tergugah untuk pindah ke jurusan Fakultas Kesehatan. Ternyata saya dari situ nggak tahu itu namanya rezeki atau takdir yang kuasa ya. Saya juga bisa sampai duduk di sini ya karena takdir yang kuasa. Saya dulu nggak pernah tahu kalau bisa masuk ke Fakultas Kesehatan terus sampai bekerja di rumah sakit. Alhamdulillah diberikan amanah sebagai kepala rekam medis. Saya juga nggak pernah tahu. Ya dulu saya awal itu daftar di sini Fakultas Elektro. Kemudian kuliah berapa minggu, kemudian saya kok dalam hati saya kok ada yang kurang atau bagaimana, mungkin bukan passion saya atau bagaimana, kemudian saya pindah di Fakultas Kesehatan. Oh, berarti sempat udah kuliah di teknik Iya, elektro dulu nih ya sudah Kak. ikut matrikulasi juga. Oh, ngerasa kayaknya ini bukan passion Iya, deh. betul, Terus betul. akhirnya pindah nih ke Fakultas Kesehatan Iya, di rekam medis di ini rekam gitu medis ya Kak ya. ini. Dan ternyata alhamdulillahnya juga untuk sekarang bisa menjadi kepala bidang rekam medis ya Kak ya di Iya, RSGM Sultan Agung. Wah, ini keren banget sih Kak. Kalau misalnya ada nggak pas kuliah itu momen-momen mungkin yang paling berkesan gitu Kak pas masa-masa kuliah? Momen-momen paling berkesan itu karena kita Fakultas Kesehatan dengan ritme perkuliahan yang sangat padat ya, Iya. ibaratnya seperti itu. Pasti salah satu yang membuat kita rindu itu pastinya yaitu teman-teman. Iya, bener-bener Kak. Teman-teman yang saling support, kalau misal ada sesuatu kita saling berbagi. Kadang kita juga keluh kesahnya tuh sama teman-teman, dan kita kalau misal keluh kesah itu saling nyemangati lagi untuk kita bangkit lagi. Yang paling rindu ya itu kemudian
dari motivasi dari Bapak Ibu dosen juga yang membuat kita patah kemudian naik lagi, enjoy lagi. Lah itu tadi yang harus kita asikkan dalam dunia pendidikan itu tadi. Menikmati momen ya Kak Iya, ya yang terjadi. menikmati momen. Memang kadang kalau misalnya udah lulus kuliah itu kerasa sih kayak kumpul sama teman-teman, lalu Iya, betul. kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama teman-teman gitu ya Kak ya. Iya. Kalau sebelumnya Kak Dimas sendiri ikut organisasi nggak Kak? Kalau saya sebelum masuk atau sudah lulus dari sini, Pas di jadi mahasiswa nih di Udinus. jadi mahasiswa saya ikut HM, himpunan Oh, himpunan mahasiswa rekam kesehatan. medis Oh, ya. rekam medis. Gitu. Oke. itu ya asik juga kita mengerjakan proker-proker, kemudian bagaimana kita mengembangkan danusan, kemudian kita bisa mengopakan pandangan satu dengan pandangan yang lain. Itu kan juga ibaratnya butuh Kerjasama tim ya, Kak, ya? yang bagus gitu. Dan juga bagaimana kita mengolah agar kita itu bisa fleksibel terhadap orang, tidak kaku-kaku. Iya. Dan kita bisa bagaimana cara kita untuk biasa memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Itu yang sulit. Iya, benar banget Kak. Karena kan juga setiap orang ini memiliki pribadi yang berbeda-beda. Iya. Jadi di situ sambil belajar juga ya Kak. Iya, betul. Di lingkungan organisasi ini bagaimana kerjasama tim, karena ini tentunya berpengaruh juga nggak sih Kak untuk di pekerjaan sekarang ini? Jelas Mbak, kalau misal dari kita ikut organisasi itu sangat berpengaruh. Karena apa? Karena dari kita bekerja tentunya kan kita bergaul dengan orang banyak. Jelas itu. Kemudian dari karakter masing-masing kan juga berbeda. Kalau kita hanya menuruti ego, dalam arti ego diri kita, orang ini kok ini, orang ini kok orang ini, kita nggak bisa fleksibel, ya nggak mungkin terjadinya teamwork. Iya, Kalau benar. kita tidak bisa menjadi leadership yang baik buat rekan-rekan kerja satu tim itu tadi. Nggak lancar juga ya Kak. Iya, Ya? betul. Nah oke, nah ini nanti kita bakal cerita lagi nih Kak Dimas seputar bagaimana nih setelah lulus lalu bekerja menjadi kepala bidang rekam medis di RSGM Sultan Agung. Iya. Tapi untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cerita Alumni. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Cerita Alumni dan tentunya masih bersama saya Aulia Salsa dan juga Kak Dimas di sini. Kita Halo, Kak. lanjutkan nih ya Kak Dimas ya Oke. obrolannya. Tadi kan Siap. sempat kita flashback sedikit nih tentang Iya. perkuliahan, lalu di mana Kak Dimas juga mengikuti organisasi, lalu juga mendapat pembelajaran di situ ya dari dosen-dosen yang ada di Udinus, lalu bagaimana cara kerja teamwork di situ ya Kak ya. Kalau boleh tahu saat perkuliahan itu di prodi rekam medis sendiri itu Kak Dimas banyak praktek gak sih Kak, atau teori aja gitu Kak? Saat di perkuliahan Iya. Kak. Yang menjadi pembeda dengan kampus-kampus lain itu di Udinus itu yaitu banyak prakteknya. Dan praktek itu memang sangat bermanfaat Kak. Kadang kita belajar teori tapi tidak tahu prakteknya. Kadang kita ini sebenarnya teori buat apa sih? Iya. Kadang seperti itu kan. Iya, benar-benar. Kita ibaratnya kalau misal di rekam medis kan harus ada coding ya, coding diagnosa dan tindakan. Itu kan juga kita harus belajar cara membukanya dari volume berapa dulu, kemudian cara memilah liternya bagaimana. Itu kan kalau misal kita nggak ada praktek, kemudian nggak ada praktek kerja di lapangan juga, kita kan juga bingung dalam hal tersebut gitu. Kalau menurut saya lebih banyak prakteknya sih gitu, dan itu sangat bermanfaat. Kita praktek itu dimulai semester 2 kalau dulu saya. Jadi semester 1 kita belajar dulu teori itu Kak, 6 SKS. Kita kuliah berangkat jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Mata kuliah KKPMT 1, 7 SKS. Kita di situ kita digembleng benar-benar bagaimana kita mengetahui dari ujung kuku sampai ujung rambut, bagaimana kita mengenal anatomi dari manusia. Detailnya gitu ya Kak ya. Kemudian kita harus tahu bahasa medisnya dulu, bahasa Inggrisnya dulu. Lah, itu kan kita digembleng di KKPMT 1 itu tadi. Kemudian setelah itu kita belajar coding,
kemudian kita sudah ibaratnya sudah siap diterjunkan di lapangan, barulah kita semester 2 itu ada praktek PKL 1. Oh, berarti dari semester 2 nih ya? Cukup Iya. itu awal juga ya Kak, berarti ya? Awal-awal dulu saya praktek pertama itu di RSUD Demak. Kalau sekarang Sunan Kalijaga ya kalau nggak salah namanya. Iya, itu iya. Itu saya juga memang saya orang Sayung Demak, cuman kan dari sana juga butuh transportasi ke sana juga, teman-teman juga yang baru praktek harus ngekos di sana juga. Serunya itu loh. Serunya ada gitu ya Kak? Kebersamaan itu. Saya dulu dibilangin sama petugas sana, kamu kalau ketemu saya harus bisa ngoding, kalau misalnya nggak bisa ngoding jangan ketemu saya. Ada hal-hal Pressure ya ini ya Kak ya? Hal-hal seperti itu loh yang saya menjadi terbenang, oh saya harus bisa gitu. Lah kalau misal saya nggak ketemu beliau juga, terus nggak dapat ilmu dari sini, mungkin kan saya juga nggak bisa praktek di rumah sakit juga. Oke, iya benar banget sih Kak. Karena praktek ini juga sebenarnya penting, karena juga biar nggak bosen nih, karena bahas-bahas teori, dan kita juga tahu di lapangan akan seperti apa yang kita hadapi, begitu ya Kak ya. Nah ini tadi saya kan menyinggung bagaimana nih langkah Kak Dimas sehingga akhirnya bisa berkarir di bidang rekam medis, dan sekarang memiliki jabatan kepala bidang rekam medis di RSGM Sultan Agung. Nah ini gimana nih Kak, jalur perjalanannya nih Kak dari setelah lulus kuliah di Udinus nih. Oke. Jalur saya itu memang merintis dari nol Kak. Kalau zaman sekarang kan kita kalau mengapili lamaran kan lewat email ya. Kalau dulu saya itu penjaringan Kak modelnya. Semua rumah sakit sekota Semarang, sekitarnya itu saya kirimkan CV saya. Gitu. CV saya kirimkan semua. Nanti kalau yang dipanggil ya saya ikut interview. Saya sudah ada beberapa yang dipanggil tapi tidak lolos juga. Kemudian akhirnya saya masuk di RSIGM Sultan Agung itu tadi, dan di sana juga ada proses yang sangat ketat, ada proses mengaji, kemudian ada proses psikotes kesehatan. Kemudian setelah saya lolos, kemudian pertama dulu kita dikontrak dulu 1 tahun, kemudian kalau baik kita bekerjanya dikontrak lagi, dan di perjalanan itu juga rumah sakit RSGM itu baru ya Kak, ibaratnya kan jadi ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu bubak alas ibaratnya seperti itu ya. Kita harus benar-benar berjuang Kak, dari perizinan rumah sakit, kemudian akreditasi. Kita ya nikmati hal-hal tersebut. Memang kita kalau misal tidak pernah mendapatkan masalah, itu kita tidak pernah belajar. Kalau misal kita tidak pernah belajar dan kita tidak pernah tahu arah untuk melangkahnya seperti apa. Pengalaman juga ya Kak ya? Iya, pengalaman itu tadi. Bayangin Kak, saya itu ibaratnya fast graduate, kemudian menerima ibaratnya tanggung jawab yang sebesar tersebut. Kalau misal kita nggak belajar, pastinya kan kita nggak akan tahu ya Kak. Kemudian di samping itu ada rumah sakit harus ada perizinan rumah sakit, kemudian ada akreditasi. Lah itu kemudian saya belajar lagi, belajar, tanya sana sini, kemudian ya nggak tahu sih Kak, saya juga nggak punya pikiran sampai menjadi kepala itu, nggak tahu. Delalah di tahun 2022 saya diangkat menjadi kepala rekam medis. Oke, berarti ini setelah lulus dari Udinus langsung bekerja gitu ya Kak ya? Langsung bekerja. Awalnya gini tebar jaring ya Kak ya, istilahnya ya Kak ya. Gitu. Terus rezekinya ternyata dapat, langsung bekerja gitu, fresh graduate gitu ya. Fresh graduate. Oh berarti sistemnya awal-awal kontrak gitu ya Kak? Iya, awal-awal kontrak dulu. Kontrak, kemudian ada capek, calon pegawai, kemudian dites lagi, baru masuk pegawai tetap. Gitu. Oh keren nih ya Kak nih ya. Berarti habis lulus langsung dapat pekerjaan, karena nggak semua juga rezekinya di situ ya Kak ya, langsung dapat kerjaan gitu ya Kak ya. Enaknya lulusan di Udinus itu semua rumah sakit, kalau saya kan di bidang kesehatan rumah sakit, itu sudah tahu kalau lulusan rekam medis dari Udinus itu sangat berkualitas kan? Terus terang itu. Oh ini dari Udinus ya, ini sudah pintar IT dan codingnya pasti sudah oke nih, dan siap ready gitu. Kebanyakan teman-teman saya Kak yang dari Udinus itu banyak yang nggak ada yang nggak lulus itu nggak kerja, pasti semua sudah kerja, baik di negeri ataupun di swasta, itu langsung kerja semua, baik di klinik maupun di puskesmas maupun rumah sakit. Keduanya itu
banyak teman-teman yang merasakan, oh ternyata ilmu yang kita dapatkan di Udinus itu saat bekerja itu sangat dibutuhkan, Sangat bermanfaat sangat gitu ya Kak. bermanfaat gitu. Makanya dari dosen-dosen sini kan kita sering berkomunikasi, sering tukar pikiran ya, karena ilmu-ilmu itu terus berkembang gitu. Gitu sih Kak. Kalau perjalanan karir saya memang dari nol, dari kita nyebar jaring itu tadi, kemudian ada tes kontrak, kemudian ada cabak, terus pegawai tetap, kemudian ada lagi kita ada tantangan yang izin operasional rumah sakit, kita harus ikut juga, pemenuhan akreditasi juga kita harus MRMIK, kita harus harus menguasai lah itu tadi. Lah nggak tahu juga namanya takdir ya Kak, saya juga nggak pernah pikiran menjadi kepala rekam medis, terus kita diamanai sebagai kepala rekam medis. Ya itu juga berkat dari Udinus juga sih, dalam artian seperti itu. Oke, nah kita bakal lanjutkan perbincangan kita bersama Kak Dimas nih ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Hai pemirsa, masih bersama kami di Cerita Alumni. Nah, Kak Dimas, tadi kan saya sendiri nih nanya ke Kak Dimas tentang tugas utama dari kepala bagian ya, rekam medis. Nah, itu kan berarti istilahnya mengawasi ya Kak ini ya? Mengawasi, mengontrol, dan lebih beradaptif terhadap regulasi-regulasi yang ada. Kemudian kita harus melaporkan data-data pasien, baik di internal maupun di eksternal, khususnya juga di pimpinan, biar menjadi suatu keputusan untuk pengambilan kebijakan-kebijakan yang ada di rumah sakit. Kemudian kita juga melaporkan ke eksternal, baik dinas kesehatan kota, provinsi maupun Kementerian Kesehatan. Oh oke. Berarti sistem rekam medis ini untuk data pasien gitu ya Kak? Iya, data pasien. Data pasien. Jadi data pasien itu diolah agar menjadi berkesinambungan. Jadi pasien itu tahu riwayat pasien itu dari masuk sampai akhir dia berobat, diberikan pelayanan itu mendapatkan pelayanan apa saja. Gitu. Dan itu juga ada hukumnya dalam arti seperti itu. Apabila nanti pasien menjadi ada kasus visum atau apa, nanti yang dibukakan dari dokumen rekam medis. Rekam medis ini ya? Kayak film-film yang ada gitu ya Kak ya? Pasti mana dokumen rekam medisnya, dia sebenarnya ingin tahu riwayat dari perjalanan penyakit dari pasien itu tadi. Oke. Kalau misalnya rekam medis sendiri ini bisa bekerja hanya di rumah sakit atau bisa di puskesmas juga Kak? Kalau rekam medis itu banyak Kak, bisa di rumah sakit, kemudian di puskesmas, kemudian di klinik, kemudian di balai-balai kesehatan yang memerlukan pelayanan. Bisa di mana saja, di tempat kesehatan gitu ya? Iya, karena juga hal tersebut kan butuh riwayat ya. Diperlukan ya? Sangat diperlukan kan catatan-catatan pasien, riwayat pasien penyakit tersebut. Oh iya. Nah, tantangan terbesar Kak Dimas nih, apalagi kan ini menjabat sebagai kepala bagian gini ya Kak. Kira-kira apa nih Kak? Kalau menurut saya itu tantangan itu sebagai pembelajaran sih Kak. Gitu. Kalau tantangan ya pasti banyak. Adalah orang berjalan itu pasti ada tantangannya. Gitu. Kalau menurut saya tantangan terbesar saat ini itu digitalisasi Kak. Perkembangan teknologi ya Kak, yang memang harus diikuti juga gitu ya. Betul. Yang dulu itu pakai kertas dengan Permenkes 269, sekarang berubah menjadi Permenkes 24 tahun 2022. Itu kan memang kita harus belajar untuk bagaimana yang dokumen dulu rekam medis kertas sekarang menjadi digitalisasi itu bagaimana. Nah itu kan juga butuh tantangan-tantangan, dan bukan hanya hal tantangan juga, investasi jangka panjang yang menjadi digitalisasi kan juga tidak mudah. Itu kan harus ada, ibaratnya ada kesinambungan antara pimpinan dan stakeholder, kemudian dengan karyawan-karyawan yang menerapkan hal-hal digitalisasi tersebut. Tapi justru jadi lebih efisien ya Kak sebenarnya karena itu ya. Efisien. Yang dulunya kita harus manual gitu ya Kak istilahnya. Tangan sekarang sudah pakai ketik. Kemudian kita tidak perlu
order kertas, kita sudah digitalisasi pakai komputer sudah selesai. Memang digitalisasi itu dari depannya itu kelihatan mahal, kemudian itu sangat kosnya sangat tinggi, tapi hal itu bisa dirasakan kalau sudah berjalan. Memang kertas itu murah, tapi kan murahnya itu terus kan nggak ada berhentinya. Apalagi pasien ini kan banyak ya. Iya, Dengan betul. perkembangan teknologi ini juga sangat efektif juga untuk betul. apalagi nih bagian-bagian rekam medis gitu ya Kak ya. Dan juga kan kalau misal kita masih menggunakan manual ini kan harus ada penyimpanan Iya. rekam medis ya. Betul, Nah, kalau misal kita rak itu terus berapa butuh rak dan berapa letak penyimpanannya itu tadi lah. Kalau misal sudah digitalisasi, kita pakai iCloud, pakai server, sudah tersimpan dalam artian Oke. seperti itu. Nah, kira-kira nih dari Kak Dimas ada bisa menyampaikan nih untuk mahasiswa mungkin dari Fakultas Kesehatan atau prodi rekam medis, apa yang harus dipersiapkan nanti setelah lulus untuk memasuki dunia kerja? Oke Kak. Ya ini buat ibaratnya buat adik-adik ya dan teman-teman yang nantinya akan terjun di dunia pekerja, yaitu satu, jangan pernah berhenti untuk belajar yang hal-hal yang kita tidak pernah ketahui. Jangan menyerah dulu. Kemudian memiliki jiwa pantang menyerah. Kemudian etika yang bagus kepada sesama, jalinlah relasi kepada siapapun, entah itu kakak tingkat, adik tingkat, maupun dari praktisi-praktisi di luar. Karena apa? Relasi itu sangat relasi itu sangat Penting ya, Kak, ya? untuk menunjang karir kita sebenarnya itu tadi. Kemudian hal tersebut ditambahkan juga dengan etika dan attitude yang bagus pada siapapun gitu ya. Entah itu orang dewasa, orang anak-anak, kita kan nggak pernah tahu beliau itu 10 tahun, 5 tahun ke atas. Apapun, ya benar sekali Kak, apapun yang kita lakukan nantinya itu juga pasti akan berdampak balik ke kita gitu ya Kak. Betul. Oke. Kemudian hal tersebut teamwork sangat penting gitu. Oke. Nah, ini banyak sekali ya nih inspirasi yang bisa kita dapat dari Kak Dimas mengenai rekam medis, lalu perjalanan dari kuliah sampai bekerja menjadi kepala bagian dari rekam medis di RSGM Sultan Agung ini Kak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di cerita alumni hari ini. Pengennya ya ngobrol panjang lagi gitu, nih ya Kak ya. Gak sangat cukup terbatas waktunya. juga, Iya, gitu. oke. Nah, untuk pemirsa terima kasih sudah menyaksikan cerita alumni hari ini. Saya Aulia Salsa pamit undur diri dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di cerita alumni episode berikutnya.